Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sesi ini, saya diminta mengingatkan yang baru tentang tata sholat. Tentu saja manusia ingin kita mengajarkan sholat, tapi ada karena saya sebenarnya di yang punya supaya lebih percaya diri. Meskipun kiai itu sudah ingatkan juga ya, semuanya kepada teman-teman. Tapi target akhirnya adalah sebenarnya kita pada diri sendiri. Tapi targetnya ada pada murid-murid kita. Jadi saya menginginkan kepada semuanya, setiap murid kita sholat ada kesalahan, semuanya memperbaiki. Maka memperbaiki sholat murid kita bukan sekadar tugas dunia ini. Betapa besar beban itu kalau semua sholat 300 menit ada lumayan. Tapi ini beban kita semuanya. Dan karena itu sebelum kita bersama perbaiki, kita awali dari diri kita dulu. Nah, saya secara praktis saja kita fokus pada gedangnya. Yang pertama, niat. Bahwa niat itu boleh dilapaskan dan tentu atau bisa ajarkan kepada kita, misalkan usolli sunnat al-asri arba'a rakaati mustaqbil qiblati apa? Usolli fardhu asri arba'a rakaati mustaqbil qiblati adaan imaman kalau jadi imam atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kantor lupa perlu tulis gitu ya. Nah, yang kedua, hadirkannya di dalam hati ketika takbir Allahu Akbar, dia harus hadirkan karena sahnya itu ada di sana. Nah, yang kedua, ketika takbir, ketika dia berdiri dengan kaki sejajar dengan bahu, dia tidak boleh sejajar berdiri. Kadang-kadang kita lihat dalam berdiri itu, dia juga tidak boleh bergerak yang gampang goyang. Dia duduk berdiri yang nyaman. Kemudian dia mengangkat kedua telapak tangannya sejajar telinga atau dia bisa sejajar bahu. Yang penting tangannya ke arah sana, bukan ke arah begini, bukan Allahu Akbar, tapi menghadap ke arah sana. Kemudian dia letakkan di sini, ini perhatikan di sini, jari begini, 3 di sini, kata Imam Al-Ghazali, jempolnya di sini. Nah, jadi dia tidak di sini, tidak juga begini, ya, tidak juga begini, tidak juga begini, tidak juga begini. Tapi, oke. Berikutnya masalah ruku. Nah, ruku ini sederhana tapi banyak yang keliru. Banyak orang ruku itu pegangannya begini, betul? Ada yang pegangannya begini. Maka ruku yang benar, 1 jam kita ruku, insya Allah dia kuat. Kalau rukunya benar, yaitu dia pegang bonggol ini, dia pegang begini, ya, bukan begini, pegang begini. Kemudian bahunya diluruskan, kemudian matanya letak melihat ke tempat sujud, tapi kepalanya tidak begini, bukan. Tapi rata, matanya melihat ke tempat sujud. Ini model begini, insya Allah dia akan kuat meskipun 1 jam. Jadi bukan begini, juga bukan begini. Nah, kadang-kadang murid kita ada yang punya tidak tepat. Ya kan? Tapi oke. Nah, selanjutnya, ya, ketika dia mau duduk, tentu ada pilihan. Dia bisa tangan dulu, bisa lutut dulu. Umumnya duduk. Dia duduk, lutut dulu, kemudian dia letakkan 7 angka dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bertahannya bukan di kening, bertahannya di tangan. Ya. Dia letakkan tidak begini, tapi juga tidak terlalu jauh begini, tapi dia umum secara ininya tidak dirapatkan dalam mazhab Syafi'i, tapi di renggangnya. Ini sejajar. Kalau yang disebut seperti ini adalah begini. Ini seperti ini, satunya begini. Tapi kalau dia berjalan, mungkin dia tidak begini. Dia kenapa begini? Kemudian duduk di antara manusia, ada yang duduk yang dilakukan seperti monyet. Duduk seperti monyet gitu. Ya, tapi duduknya bagaimana? Ya itu isi
Kemudian dari mulainya menghadap kiblat. Dan kemudian dia melakukan kiri. Jangan gini kalau mau pelanggan sholat dari setelah itu dia sujud lagi. Dan kalau dia tahiyat akhir, misalkan dia tahiyat akhir, maka begitu mulai tahiyat, jarinya sudah siap. Dia menundukkan dirinya dan matanya melihat ke sini. Begitu syahadat dimulai, dia bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum dia salam, dia akan berdoa dulu. Bunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau dia ingin terbebas dari hutang, doa yang dibaca oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal maksani wal maghrab. Nanti ada rekamannya, dan lagi. Nah, setelah dia selesai, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, wajahnya masih ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, dan anak tidak langsung kabur, tapi dia berzikir dahulu. Nah, bagusnya zikir murid kita itu sangat mempengaruhi penerimaan murid atas ilmu kita. Kenapa saya sampai harus kita bicara sholat? Karena ini nanti akan sangat mempengaruhi kualitas pelajarannya apa. Makanya baguskan sholat kita, baguskan sholat murid kita, semuanya akan mudah. Dari segi lancar atau semua berawal dari baguskan sholat kita. Baik, sampai di sini sederhana, singkat. Ada yang ditanyakan? Untuk ibu-ibu kan sujudnya berbeda. Ya. Tidak seperti Beda, tadi dia ini. ya. Nah, terus juga kakinya ketika berdiri tidak terlalu Ketika berdiri, ya gimana ketika berdiri? laki-laki begini. Iya, kalau perempuan ini Halusnya begini. ya boleh. Nah, intinya ketika mau sholat berjamaah, maka yang perlu diperhatikan adalah sikap rata dan lawat dari bahunya, bukan ininya, tapi bahunya rata. Karena itu para ulama mengajarkan tangan kita itu begini dulu sebelum dimulai. Supaya kadang kalau begini kan terganggu bahunya. Kita masing-masing gini supaya bahunya ketemu sama bahu semua. Nah, setelah itu baru memulai. Baru kemudian yang memulai. Baik, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, simpel sederhana kita tes sedikit saja gerakannya ya. Boleh kita berdiri bersama-sama, mohon izin. Nah, misalkan kita mengatakan dengan istawu atau istaqim waqtajibu. Nah, berarti suruh melamatkan. Kalau disuruh melamatkan, apa dia jadi? Kalau dia ada di sini, apa dia? Kalau kiai ada di sini, ya ini paham ya. Kalau kiai ada di sini, maka puncak orang itu ada di belakang beliau, di sini. Nah, beliau ini yang tidak boleh pindah-pindah. Antum kok, gimana di sini? Yang ini ikut ke sini, yang ini ikut ke sini. Semuanya ikut ke tengah, bukan ikut ke sana. Kadang-kadang murid-murid kita sholat bukan yang di sini, ngajarnya ke sana dulu. Jadi bukan mulai dari yang kanan, mulai dari yang tengah. Kanan ikut ke tengah, kiri ikut ke tengah. Nah sekarang katakan, Kiai balik dulu, luruskan ya. Nah, jadi kalau makan itu baru jadi diramatkan. Kemudian dadanya nggak boleh terlalu maju, maka fokusnya ada di sini, bukan di sini, maka ratakan ini. Misalkan garis ubin, ubin, harusnya jangan depannya. Ya, takbir ya. Baik, sekarang kita tes takbir. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Oke, antum hafal ada di tadi sini di ulu hati ya, di bawah dada, jangan di perut, memang yang paling enak kan. Ini. Oke, berikutnya sekarang kita ruku ya.
Allahu Akbar. Coba rukuk. Oke. Coba kepala aku tidak naik, tapi turun. Rata kepalanya. Mohon izin ya, mohon izin. Antum agak naik sedikit. Oke. Maka izin kalau ada dulu lihat tempat sujud. Ya tuh. Baik, ini kalau posisinya benar itu enak. Enak, tidak merasa tersiksa. Oke, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini perhatikan bagian yang keliru. Sami'a. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Bukan hamidah, bukan. Allah. Bukan sami'a, tapi sami'a. Ain sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allah. Kan ya sami Allah ya. Ain sami'a Allahu liman hamidah. Oke. Sekarang kita sujud. Allahu Akbar. Oke. Dia agak maju sedikit ya. Oke, agak maju sedikit. Kenapa? Tadi orang muncul apa? Kakinya ini oke, benar semuanya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di sini kalikan kaki kanannya jarinya menghadap imam. Ini jarinya menghadap imam. Jari dia yang kursi. Oke, apa ya? Baik, nah setelah itu kemudian kita duduk kayak apa ya pikir? Allahu Akbar. Ya. Maka jarinya ada sudah menunjuk belum ya? Ini adalah mazhab Syafi'i ya. Iya Pak. Apa itu boleh kemudian yang lain tidak masalah. Jadi masalahnya ada satu standar yang tahui dan kebetulan karena memiliki usia Syafi'iyah maka kita perlu mengetahui standar Syafi'iyah. Maka sebelum disalat dia sudah persiapan nih begini. Ya sudah persiapan. Sudah begini. Nah kemudian ketika syahadat baru dia naik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bahasa yang lain namanya. Karena apa salah ya? Itu perbedaan saja ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Baik, saya mau izin supaya kalau ada murid-murid kita yang soalnya tidak tepat, dan semuanya memperbaiki, jangan bebankan itu hanya kepada guru PAI. Guru PAI itu guru yang semuanya berkewajiban membenarkan. Dan kalau ada yang tidak khusyuk, berarti kan kekhusyuan. Sekali lagi tujuannya apa? Supaya ilmu kita yang kita masukkan ke mereka diterima. Kenapa? Karena jiwa mereka bersih berkat sholat. Dari saya cukup sekian. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nggak ada yang saya mau izin Bapak. Saya sudah sholat. Saya lanjut jalan. Demikian. Lama